Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal qalama lil kitabah wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Assalatu wassalamu ala habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat the King of the King, the love of the world, and the creator of everything in this universe is Allah subhanahu wa ta'ala biqaulina alhamdulillah. Salawat beriringkan salam tetap terlimpah curahkan kepada sang proklamator kemerdekaan yang terkenal dengan sistem dakwah. Beliau adalah Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini, izinkan saya, Nur Fadilah Ahmad dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, akan menyampaikan pidato dengan judul Menghidupkan Tradisi Keusuludinan di Era Digital. Ilmu usuluddin adalah pondasi utama dalam memahami agama secara utuh dan mendalam. Di dalamnya terdapat pembahasan tentang akidah, tauhid, hadis hingga pemikiran keislaman. Ilmu ini bukan hanya warisan keilmuan, tetapi juga menjadi sarana untuk menjaga kemurnian agama dan menumbuhkan sikap beragama yang rasional dan moderat. Namun tantangan besar muncul di era digital ini. Teknologi informasi berkembang dengan cepat. Informasi beragama menyebar begitu cepat. Tapi sayangnya hadirin, tidak semua benar, tidak semua bermanfaat. Banyak informasi yang menyesatkan, bahkan memicu polarisasi dan kebencian atas nama agama. Disinilah peran penting keusuludinan harus dihidupkan kembali. Usuluddin memberikan kita dasar untuk menimbang dan memahami agama secara utuh, bukan hanya dari permukaan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Artinya, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya. Ayat ini menjadi dasar penting bahwa setiap informasi, termasuk informasi agama, harus dikaji dengan ilmu, bukan sekedar diikuti karena viral. Hadirin yang insya Allah dirahmati Allah, kita hidup di zaman yang penuh dengan kemudahan digital. Tapi jangan sampai teknologi membuat kita meninggalkan tradisi keilmuan yang mendalam. Jangan hanya puas dengan video-video pendek yang ada di media sosial tanpa kita mengkaji sumber primer dari Al-Quran dan hadis. Jangan sampai kita menjadi generasi yang hanya pandai berkomentar tetapi dangkal dalam memahami isi agama. Bayangkan jika kita mahasiswa usuluddin, kita menggunakan media sosial bukan sekedar hiburan, tetapi sarana untuk menyebarkan nilai tauhid, toleransi, dan pemikiran keislaman yang mencerahkan. Allah juga berfirman dalam Quran surah Fussilat ayat 33. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsana qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan qala inni minal muslimin. Artinya,
Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah mengerjakan amal soleh dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Ayat ini memotivasi kita untuk menyampaikan risalah kebaikan, apalagi di era digital ini, di mana kata-kata kita bisa menjangkau ribuan orang walau hanya hitungan detik. Hadirin yang insya Allah dirahmati Allah, oleh karena itu, mari kita jadikan diri kita sebagai generasi yang tidak hanya mewarisi ilmu, tetapi mampu menghidupkannya di dunia baru, dunia digital. Jadikan Usuluddin bukan hanya mata kuliah, tetapi cara berpikir, cara hidup, dan jalan perjuangan dalam menyebarkan Islam yang rahmatan lil alamin. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan. Beli ketupat di pasar pagi. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wassa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.